Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dini di sini dan kalian di sana. Nah, anak solih, gimana? Kemarin sudah nonton videonya? Sudah nonton YouTube? Nah, Masya Allah, kita masuk YouTube ya. Gimana? Senang tidak? Senang? Alhamdulillah. Nah, kemarin ketika nonton video, kangen gak sama kelasnya? Kalau Bu Dini sih kangen banget ya. Bu Dini tuh kangen sekali menghias kelas bareng kalian, beres-beres kelas bareng kalian, nyapu kelas bareng kalian ya. Nah, terus nyalain parfum bareng kalian. Gimana kalau Bu Dini nyalain parfum? Cus ya. Nah, rindu sekali, tapi nggak apa-apa ya. Kita harus tetap semangat. Insya Allah bulan Juni kita bertemu. Alhamdulillah. Nah, setelah kemarin kita menonton video, nah hari ini kita akan bernyanyi. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, kumaha damang. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bihair, pintar. Nah, anak solih, sekarang kita akan belajar tematik ya. Silahkan disiapkan dulu buku tematiknya. Perlu Bu Dini hitung nggak? Oke, seperti biasa Bu Dini akan menghitung sampai 3 ya. Ambil sendiri ya bukunya ya. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah duduk di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Bu Dini sudah ada buku tematiknya. Kita akan masuk halaman. Kemarin kita sudah bicara tentang musyawarah. Masih ingat apa itu musyawarah? Kemarin Bu Dini suruh kalian untuk menggarisbawahi. Nah, coba dibuka lagi yang kemarin digarisbawahi. Oke, musyawarah merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Betul, pintar sekali. Nah, sekarang kita akan masuk subtema 2. Ya, silahkan dibuka subtema 2-nya. Ayo dibaca judulnya apa subtema 2? Hewan di sekitarku. Kemarin kita sudah belajar tentang benda. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kalau hewan termasuk benda hidup, apa benda tak hidup? Iya, benar. Hewan termasuk benda hidup. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Nah, gambar yang ini, yuk diperhatikan gambar yang ini. Itu ada gambar siapa? Itu ada Salman dan Sofia. Nah, kita lihat sedang berada di mana mereka ya? Kita lihat di sana ada hewan apa saja? Coba sebutkan, ada hewan apa saja? Pertama, hewan apa? Betul, itu yang sedang makan rumput. Apa? Kuda. Yang kedua, hewan apa lagi? Rusa. Terus burung. Iya. Ada apa lagi? Angsa ya. Terus ada ikan. Nah, sedang apa sih Sophia dan Salman di sana? Nah, kita baca sama-sama yuk. Bu Dini baca di sini, kalian baca di rumah. Siap? Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di dunia untuk manusia.
Salah satu ciptaannya adalah hewan. Hewan termasuk benda hidup. Banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang berkaki dua, ada hewan yang berkaki empat, ada hewan peliharaan, dan ada juga hewan liar. Semua itu adalah anugerah Allah yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, silahkan dibuka halaman selanjutnya. Nah, di halaman tadi kita bahas sedikit dulu ya. Di halaman tadi ada hewan yang berkaki dua. Coba sebutkan hewan yang berkaki dua apa saja. Betul, ada ayam ya. Terus coba sebutkan hewan yang ada di air, yang hidupnya di air. Apa? Lihat di gambar ada apa? Ikan, betul. Terus hewan berkaki empat. Apa hewan berkaki empat contohnya? Itu yang lagi makan rumput di gambar ada apa? Kuda, betul. Terus ada juga hewan peliharaan. Contoh hewan peliharaan apa? Dia bisa kucing ya. Terus bisa burung ya. Terus ada hewan liar. Nah, hewan liar ini yang hidupnya di alam bebas. Nah, contohnya apa? Betul, contohnya harimau, singa. Nah, itu hewan yang hidup di alam liar. Pinter. Nah, sekarang buka halaman 44. Ayo telaah. Nah, membaca cerita. Bacalah teks berikut. Kita perhatikan dulu gambarnya. Itu gambarnya ada apa kira-kira ya? Banyak hewan ya. Ada domba, ada apa lagi? Bebek, angsa, dan ayam. Nah, kita lihat sedang apa hewan-hewan itu. Nah, kita baca dulu judulnya ya. Bu Dini baca di sini, kalian baca di sana. 1, 2, 3, mulai membaca. Hewan peliharaan kakek. Kakek Salman memelihara beberapa ternak. Ada domba, ayam, dan angsa. Kakek memelihara hewan di dalam kandang. Di depan kandang ada tulisan tata cara merawat hewan. Lihat, kita bacakan lagi. Lanjut, jadwal memberi makan pagi dan sore. Jadwal membersihkan kandang setiap hari. Jadwal memberikan vitamin seminggu sekali. Selain itu, kakek menuliskan beberapa peraturan. Nah, kita lihat di gambar ada yang bentuknya kotak. Nah, kita baca peraturannya ya. Dilarang memberi makan hewan sembarangan. Dilarang mengganggu hewan. Kakek sangat disiplin dalam memelihara hewan peliharaan. Hewan peliharaan kakek tumbuh sehat dan besar. Nah, tadi itu cerita yang berjudul Hewan Peliharaan Kakek. Oke, setelah tadi kita membaca cerita, sekarang ayo eksplorasi. Buka halaman 45. Nah, kita lihat kegiatan 1, menggaris ungkapan pemberitahuan. Masih ingat ungkapan pemberitahuan? Iya, apa itu? Kalimat yang berisi informasi dengan tujuan pembaca mematuhinya ya. Nah, kita lihat di yang ayat telaah, kita cari mana yang merupakan
ungkapan pemberitahuan. Nah, kita balik lagi ke halaman ayo telaah ya. Oke, kita cari ungkapan pemberitahuannya yang mana saja ya. Nah, sekarang kita cari kalimat pemberitahuan atau kalimat ungkapan pemberitahuan di teks ayo telaah ya. Kita lihat mana? Coba tunjukkan yang merupakan ungkapan pemberitahuan yang mana? Nah, ini ya. Kita garis bawahi yang ini. Jadwal memberi makan pagi dan sore. Terus apa lagi? Jadwal membersihkan kandang setiap hari. Terus jadwal memberikan vitamin seminggu sekali. Terus yang mana lagi? Nah, ini dia. Dilarang memberi makan hewan sembarangan. Dilarang mengganggu hewan. Nah, dilarang memberi makan hewan sembarangan. Nah, ini merupakan ungkapan pemberitahuan yang bersifat larangan atau himbauan. Jadi, siapa saja yang membaca harus mematuhi ini ya. Jadi, dilarang memberi makan hewan sembarangan. Nah, yang membaca ini harus patuh, tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Nah, sampai sini paham tidak tentang ungkapan pemberitahuan? Oke, kita masuk kegiatan 2, berdiskusi cara merawat hewan peliharaan. Nah, tadi Kakek Salman ada 3 aturan dan cara merawat hewan. Yang pertama apa tadi? Memberi makan pagi dan sore. Yang kedua, membersihkan kandang setiap hari. Yang ketiga, memberikan vitamin seminggu sekali. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Nah, tadi sudah ada 3 cara. Kita akan mencari 2 cara merawat hewan. Nah, apa saja cara merawat hewan selain yang 3 tadi? Ayo, apa? Betul, memberikan kasih sayang untuk hewan. Jadi harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang ya, meskipun itu hewan. Jadi apa yang pertama? Memberikan kasih sayang untuk hewan ya. Oke, yang kedua apa? Tidak mengikatnya kencang-kencang ya. Jadi tidak boleh nih, misalkan kucing kalian ikat dengan kencang biar tidak lepas misalkan. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu sama saja menyakiti anggota tubuh hewan. Nah, itu tidak boleh ya. Oke. Nah, sekarang masuk kegiatan 3, menirukan gerakan hewan. Nah, salah satu hewan peliharaan kakek adalah angsa. Kamu dapat menirukan gerakan angsa. Yuk kita perhatikan gerakannya. Halaman 46. Oke, kita contohkan ya. Gerakan pertama, angsa mengeram. Bagaimana angsa mengeram? Yuk praktekkan yuk, angsa mengeram. Sudah bisa? Oke, yang kedua, angsa melebarkan sayap. Lebarkan sayapnya. Kemudian gerakan ketiga, angsa mengepakkan sayap. Yuk dikepakkan sayapnya. Ya, angsa mengepakkan sayap di pinggir ya, di pinggirnya, di pinggir. Nah, angsa mengepakkan sayap. Kemudian gerakan keempat, angsa menggerakkan leher. Gerakan lehernya ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, sudah bisa?
Menirukan gerakan angsa? Hebat. Oke, selanjutnya buka halaman 48. Nah, kegiatan 1. Ayo aplikasikan. Kegiatan 1, melaporkan hasil diskusi. Nah, tugasnya adalah pasangkan gambar dengan cara merawatnya secara tepat. Kita lihat gambarnya dulu saja. Itu gambarnya apa? Iya, Salman sedang memberi makan ikan. Mana cari katanya atau kalimatnya yang mana? Nah, ini memberi makan ikan. Kita tarik garis. Dari sini ditarik garis. Nah, sekarang cari lagi gambar kedua itu sedang apa? Gambar kedua. Membersihkan akuarium. Tarik garis lagi, membersihkan akuarium. Nah, gambar yang ketiga. Sofia sedang bawa hewannya kemana ini? Ini gambar siapa ini? Ya, ini seorang dokter hewan. Berarti mana? Memeriksakan ke dokter hewan. Tarik garis lagi. Nah, ini gambar yang keempat. Sedang apa ini? Ada kucing, ada kandang kucing. Berarti sedang apa? Betul, sedang membersihkan kandang kucing. Tarik garis ke yang paling atas. Terakhir, ini sedang apa Susan ya? Ika, ini Ika apa Susan? Ayo, ini Ika. Nah, Ika sedang apa Ika ini? Ada kucing, ada air. Berarti sedang apa? Iya, Ika sedang memandikan kucing. Nah, oke, sudah selesai. Kita kerjakan secara bersama-sama. Oke, setelah tadi kita memasangkan gambar dengan cara merawat hewan yang tepat, sekarang kita masuk kegiatan 2, menentukan ungkapan pemberitahuan. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Nah, kita lihat kalimat yang pertama. Apa itu bacaannya kalimat yang pertama? Dilarang mengganggu hewan. Dilarang mengganggu hewan. Ini ungkapan pemberitahuan apa bukan? Iya, ya. Ungkapan pemberitahuan yang bersifat larangan. Beri tanda checklist. Ya, seperti ini, beri tanda checklist. Oke, yang kedua, siapa yang mau bacakan? Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang kedua, ayo Ika, kita bermain dengan kucing peliharaanku. Itu ungkapan pemberitahuan bukan? Betul, itu bukan ya. Itu bukan ungkapan pemberitahuan. Tapi itu ungkapan apa? Atau kalimat apa itu? Ada kata ayo, berarti kalimat ajakan. Betul, berarti yang nomor 2 disilang karena bukan ungkapan pemberitahuan. Oke, sekarang nomor 3. Susan, tolong ambilkan ibu sapu. Itu ungkapan pemberitahuan bukan? Bukan, ya, itu kalimat apa itu? Kalimat perintah. Betul. Nah, sekarang yang keempat. Pengunjung dilarang memberi makanan pada hewan. Itu ungkapan pemberitahuan bukan? Iya, itu ungkapan pemberitahuan, checklist. Nah, yang terakhir, Jono, ayah akan pergi ke pasar membeli pelet ikan. Itu ungkapan pemberitahuan bukan? Iya, betul. Berarti di checklist. Alhamdulillah. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 sudah kita
kerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke duniawi, halaman 49. Kakek Salman merawat hewan peliharaannya dengan baik. Hewan-hewan itu tumbuh sehat dan berkembang biak. Kakek Salman sangat menyayangi hewan peliharaannya. Nah, Kakek Salman harus kita contoh ya. Nih, yang di rumahnya punya hewan peliharaan, jangan lupa dirawat ya. Yang punya ikan di akuarium, tolong dirawat juga. Akuariumnya dibersihkan, dikasih makan. Terus yang punya kucing di rumahnya, tolong dirawat juga, diberi makan, dielus-elus bulunya ya, diberikan kasih sayang. Nah, sekarang ukrawinya apa? Setiap makanan yang kita berikan kepada hewan peliharaan, kita akan bernilai ibadah di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tumbuhan lalu dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka dinilai sebagai sedekah. Nah, berarti kita memberi makan hewan itu sama Allah dihitung kita sedang bersedekah ya. Sedangkan kalau kita bersedekah, Allah akan menggantinya dengan pahala ya. Nah, terus apa tadi? Pahalanya jadi milik kita ya. Mau tidak mendapatkan pahala dari Allah? Mau dong ya. Nah, berarti caranya apa? Kita harus merawat hewan peliharaan kita dengan baik supaya kita mendapatkan pahala dari Allah ya. Oke, kita masuk pembelajaran 2. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran 2, kita tepuk dulu yuk. Masih ingat tepuk SDIT Bunyan? Iya, kita tepuk SDIT Bunyan dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk SDIT Bunyan. SDIT Bunyan Indonesia. Allahu Akbar. SDIT Bunyan Indonesia, Qurani, kreatif, berkarya sepanjang masa. Tepuk 1 B. Miu miu, miu miu, miu miu, senyum. Oke, kelas 1 B. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.